Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah, yang saya banggakan kawan-kawan kelas B yang hadir pada perkuliahan hari ini. Izinkan saya, Nofrizal, NIM 22169050, untuk menyampaikan kiper saya tentang kajian konsep manajemen pendidikan. Baiklah, sebelumnya kita mulai dengan pengantar. Bahwasannya di berbagai belahan dunia ada pengakuan bahwa sekolah membutuhkan pemimpin dan manajer yang efektif jika ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada para pelajarnya. Kemudian ketika ekonomi global mengalami resesi, pemerintah lebih menyadari bahwa aset utama mereka adalah orang-orang yang kompetitif dan semakin tergantung pada sebuah sistem pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terampil. Hal ini tentu saja memerlukan guru-guru yang terlatih dan berkomitmen, pada gilirannya memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang sangat efektif dan dukungan lain dari manajer senior dan menengah. Berikutnya konsep dari manajemen. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari kata manage, to manage, yang berarti to conduct or to carry on to direct ya. Ini menurut Webster Super New School and Office Dictionary. Dalam Kamus Inggris Indonesia, manage diartikan mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Ini dalam kamus yang ditulis oleh John Eccles dan Hasan Sadili. Kemudian dalam Kamus Inggris Indonesia dari Oxford Advanced Learners Dictionary mengatakan to manage sebagai to success in doing something, especially something difficult. Management, the age of running and controlling business or similar organization. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif mencapai sasaran. Kemudian Lester Robert Beatle mengatakan bahwa manajemen adalah the most comprehensive definition views management as an integrating process by which authorized individual create, maintain, and operate an organization in selection and accomplishment of its aims. Ini menurut Lester Robert Beatle pada 1978 halaman 640. Sementara itu Prayudi Atmosudiryo mengatakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan atau planning diperlukan untuk mencapai suatu penyelesaian atau suatu tujuan kerja tertentu. Ini Prayudi Atmosudiryo 1982 halaman 124. Kemudian Josh Terry mengartikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Ini Josh Terry 1986 halaman 4. Selanjutnya, Sondang Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Ini Sondang Siagian 1997 halaman 5. Dengan demikian dapat diambil benang merah dari pengertian manajemen disampaikan ahli tersebut bahwasannya 1. Manajemen merupakan suatu kegiatan. 2. Manajemen menggunakan atau memanfaatkan pihak-pihak lain.
Dan yang ketiga, kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan seperti sekolah tentu akan sangat memerlukan manajemen untuk mengatur dan mengelola kerjasama yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan. Untuk itu, pengelolaannya mesti berjalan secara sistematis melalui tahapan-tahapan dan diawali oleh suatu rencana sampai tahapan berikutnya dengan menunjukkan suatu keterpaduan dalam prosesnya. Maka makna pentingnya manajemen semakin jelas bagi kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan. Bagian C, konsep manajemen pendidikan. Oteng Sutisna 1989 halaman 382 mengatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam 3 bidang perhatian dan kepentingan. Yaitu pertama, setting administrasi pendidikan, ini mencakup geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang kedua, pendidikan itu sendiri, ini merupakan bidang garapan administrasi. Dan ketiga, substansi administrasi pendidikan. Ini tugas-tugas, proses, asas-asas, dan perilaku administrasi. Hal ini semakin memperkuat bahwa manajemen pendidikan mempunyai bidang-bidang dengan cakupan luas dan saling berkaitan, sehingga pemahaman tentangnya memerlukan wawasan yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Di samping pendalaman dari segi perkembangan teori dalam manajemen. Kemudian sejumlah ahli banyak yang mempersamakan antara manajemen dan administrasi. Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama, memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini menurut Satori 1980 halaman 4. Kemudian Made Siddhartha 1988 halaman 4 mengatakan, melihat pengertian manajemen pendidikan sebagai aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara Engkoswara 2001 halaman 2 mengemukakan, pengertian manajemen pendidikan ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Sementara Biro Perencanaan Depdikbud 1983 halaman 4 mengatakan, manajemen pendidikan sebagai proses perencanaan pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan. Jika dilihat dari tingkatan suatu organisasi, dalam hal ini sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan institusi atau institutional level, kemudian tingkatan manajerial atau managerial level, dan tingkatan teknis atau technical level. Ini menurut Murphy dan Lois tahun 1999. Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antar lembaga pendidikan, ya artinya sekolah dengan lingkungan eksternal. Tingkatan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga sekolah, dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas. Di samping bidang-bidang yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks, dari mulai sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah.
Menurut Konsorsium on Renewing Education, ya, menurut Murphy dan Lewis 1995 halaman 515, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai 5 bentuk modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan. Pertama yaitu integratif kapital atau modal integratif. Yang kedua human capital atau modal manusia. Yang ketiga financial capital atau modal keuangan. Yang keempat social capital atau modal sosial. Dan kelima political capital atau modal politik. Dengan pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas, nampak bahwa salah satu fungsi penting dari manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Hal ini mencakup mulai dari aspek persiapan sampai dengan evaluasi, ya, untuk melihat kualitas dari suatu proses tersebut. Dalam hubungan ini, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang melakukan kegiatan proses pembelajaran jelas perlu mengelola kegiatan tersebut dengan baik, karena proses belajar mengajar ini merupakan kegiatan utama dari suatu sekolah. Ini menurut White dan Miskel tahun 2001. Kemudian fungsi manajemen menurut Dar 2011 bahwa manajemen dikelompokkan dalam 5 fungsi. Pertama fungsi planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga staffing atau pengisian staff, yang kelima leading atau memimpin, dan kelima controlling atau pengendalian. Selanjutnya karakteristik manajemen. Ya. Manajemen adalah kegiatan yang berbeda yang memiliki ciri sebagai berikut. Ini menurut Karam 2013. Pertama, cirinya adalah sumber daya ekonomi. Yang kedua, berorientasi pada sasaran. Yang ketiga, proses berbeda, yaitu mempunyai proses berbeda. Yang keempat, mempunyai kekuatan integratif. Yang kelima, sistem otoritas. Yang keenam, subjek multidisiplin. Dan ketujuh, penerapan universal. Yang kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen adalah seni dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara pengkoordinasian sumber daya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pemilihan staf, dan pengendalian sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien guna tujuan yang mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pemaparan kertas paper saya tentang manajemen pendidikan, tentang konsep manajemen pendidikan. Terlebih kurang atau salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya memohon maaf, ya. Saya akhiri penyampaian saya dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.